sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita diberikan kesehatan, iman, Islam, sehingga di pagi hari ini Allah mengingatkan kita, diperjalankan kita menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan salat subuh berjamaah. Terus dilanjutkan lagi kita dengan ujian Ahad tadi, alhamdulillah Alhamdulillah dari kita dari makan beliau, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, ilmunya bermanfaat bagi kita semua dari beliau kepada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai dari kajian kita, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Sadaqallahul adzim. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, nikmat hujan. Mudah-mudahan hujan yang datang pada pagi hari ini mulai dari semalam ya Pak ya, merupakan hujan yang membawa berkah. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa inna na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Kita memohon pada Allah kebaikan dari hujan ini dan kebaikan dari apa yang dibawanya, serta kita berlindung pada Allah dari keburukan hujan dan keburukan apa yang dibawa olehnya. Ya, mudah-mudahan kedatangan kita di sini dengan luar biasa perjuangannya, ya, banjir di tempat kita bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menunjukkan keseriusan kita, keistiqomahan kita, dan mudah-mudahan yang hadir di sini mewakili yang tidak hadir. Ya, hingga thalabul ilmi kita di pagi hari ini tetap berjalan dan menjadi saksi kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkah kakinya untuk belajar thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga dengan ilmu tersebut. Baik, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya yang mulia.
dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Bapak-bapak rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendiskusikan, membahas, mempelajari tentang salah satu fragmen, salah satu peri kehidupan dari salah satu sahabiah kita yang juga ibu kita, karena beliau Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, ya, ibu kita, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan sebuah peristiwa yang banyak sekali membawa hikmah dan pembelajaran, banyak sekali. Betapa keteguhan seorang wanita, seorang istri, betapa kepasrahan yang luar biasa atas pertolongan Allah. Hanya Allah lah yang menjadi penolong. Wallahul musta'an. Kemudian tentang betapa fitnah bisa membuat dua kabilah yang sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW semenjak beliau hijrah hampir berbaku hantam, saling serang karena fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Baik, peristiwa ini kita kenal sebagai haditsul ifki. Haditsul secara lugos, secara bahasa, al-haditsu itu maknanya al-khabar. Huwal khabar awil kalam. Dia itu kabar atau ucapan, awil kisah atau kisah atau cerita, allati tutanaqalu bainan nas, yang beredar di antara manusia. Itu al-hadis secara bahasa, ya, secara lugah. Kemudian al-ifku, karena ini terdiri dari dua kata. Al-ifku itu artinya al-kadhibul azim, kebohongan yang besar. Jadi level al-ifku itu di atasnya al-kadhib. Al-kadhib itu kebohongan, hoax. Al-ifku di atasnya. Disebutkan al-ifku huwal kadhibul azim wal buhtanus syani'. Al-ifku adalah kebohongan yang besar, tuduhan keji. Wa qalbul haqiqati an wajhiha, dan pemutarbalikan fakta. Ya. Jadi secara bahasa al-hadisul ifki bisa kita katakan sebagai berita bohong atau kebohongan yang besar yang tidak memiliki dasar kebenaran, yang berupa tuduhan keji. Nah, kaitannya dengan peristiwa ini secara istilah, hadisul ifki adalah peristiwa tersebarnya sebuah tuduhan dan fitnah keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya orang beriman difitnah, istri Rasul, bahkan istri yang paling disayang dari semua istri-istri Rasul. Rasulullah sendiri yang pernah menyatakan itu. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah, "Aisyah." Rasulullah sendiri yang menyampaikan, "Aisyah." Kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya. Rasul secara lisan mengatakan gitu. Orang yang paling dicintai difitnah. Dan fitnah ini memang mempunyai tujuan. Baik, kita bahas ya. Jadi al-hadisul ifki adalah tuduhan keji, peristiwa tersebarnya tuduhan keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang terjadi setelah perang Bani Mustalik. Ada perang namanya perang Bani Mustalik. Pasukan muslim ini termasuk ghazwah ya. Perang Bani Mustalik itu disebut Ghazwatul Bani Mustalik. Perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Kalau perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, betapapun kecilnya disebut ghazwah, perang besar. Kalau yang dipimpin oleh selain Rasulullah, misalnya Rasulullah mengirim duta, sahabat yang lain sebagai pemimpin atau panglimanya, disebut syariah. Ya, kita sudah bahas itu ya. Ini disebut ghazwah, perang besar. Walaupun hanya menghadapi satu bani yang disebut Bani Mustalik. Ya. Disebarkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang mengikuti mereka.
Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya dari surah An-Nur, ada sekitar 10 ayat. Dari ayat 11 surat An-Nur sampai ayat 22 yang kemudian membersihkan nama Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan menegaskan kesucian beliau hingga hari kiamat. Maka ikhwati rahimakumullah, ada hal yang menarik di sini. Kalau kita bahas hadisul ifki, wahyu Allah yang membersihkan nama Aisyah dari tuduhan ini tidak langsung turun. Ketika peristiwa fitnah itu tidak langsung turun. Allah Ta'ala atas izinnya membiarkan fitnah itu menyebar dulu dengan hikmah-hikmahnya. Nanti kita bahas hikmah-hikmahnya. Dan yang paling penting ini menunjukkan, karena Rasulullah SAW juga cemburu sekali, memperlihatkan kecemburuannya ketika peristiwa ini gitu. Kesedihannya, kemarahannya Rasulullah perlihatkan. Dan dari situ orientalis, orang-orang yang mencoba mencari keburukan, kejelekan, celah dari Al-Quran menyatakan, kalau lihat hadisul ifki kayaknya nggak mungkin deh Al-Quran itu Rasulullah yang buat. Dia juga nungguin, beliau juga menunggu wahyu tentang peristiwa ini. Apakah istrinya bersalah, apakah benar dia selingkuh, atau apakah istrinya bersih. Kalau dia, naudzubillah min dzalik, kalau Rasulullah SAW sendiri yang membuat Quran ini, maka nggak perlu nunggu lama-lama. Pasti sesuai kehendak hati beliau. Benar gak? Benar ya? Sampai sini masuk ya. Nah, hadisul ifki itu sebuah fitnah besar yang melanda Ummul Mukminin. Kejadiannya setelah perang Bani Mustalik, dan ada hubungannya, sangat erat hubungannya dengan perang ini. Baik. Peristiwa ini, hadisul ifki ini terjadi pada tahun 5 setelah Hijriah. Tahun ke-5, ada yang menyatakan tahun ke-6. Ada yang menyatakan tahun ke-6. Tapi kalau lihat Bani Mustalik, perang Bani Mustalik itu sekitar tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Jadi Nabi dan para sahabat termasuk mukminin sudah ada di Madinah, ya. Bani Mustalik adalah bani yang berada di luar Madinah, nggak jauh dari Madinah tapi di luar. Oke. Pasukan Muslim dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW menuju perang Mustalik. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibn Musayyab, dari Urwah ibn Zubair, dari Alqamah ibn Waqqas, serta Ubaidillah ibn Abdullah ibn Atabah ibn Mas'ud dan yang lainnya tentang kisah Aisyah, tentang kisah Aisyah istri Nabi SAW saat para penyiar berita bohong melemparkan tuduhan kepadanya. Lalu Allah membersihkan nama Siti Aisyah radhiyallahu anha melalui wahyunya. Perawi mengatakan bahwa sumbernya banyak, tapi satu sama lain saling menguatkan, dan semua, hampir semua bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadisnya mutawatir ya. Hadisnya mutawatir. Riwayatannya dari banyak jalur, bukan hadis ahad. Kalau hadis ahad itu dari satu jalur saja. Ini dari beberapa riwayatan. Imam Ahmad menyatakan, aku telah menghafal semua hadis yang diriwayatkan masing-masing dari mereka yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada garis besarnya, sebagian dari kisah mereka membenarkan sebagian yang lain. Jadi tidak ada saling beda pendapat tentang kisah ini. Mereka mengisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, menceritakan tentang hadisul ifki ini. Beliau menceritakan, Aisyah menceritakan, yang pertama ketika beliau terpilih untuk dipilih oleh Nabi menyertai, membersamai Rasulullah untuk perang Bani Mustalik. Nabi SAW selalu mempergilirkan istri-istrinya ketika Nabi safar dalam hal apapun. Haji juga begitu, nggak semua istrinya dibawa kecuali beberapa hal, ya. Perjanjian Hudaybiyah juga begitu. Biasanya Nabi mengundi siapa yang akan Nabi bawa. Aisyah mengatakan,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran afra'a baina nisaihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bepergian terlebih dahulu melakukan undian di antara para istrinya. Maka siapapun di antara mereka yang keluar namanya dalam undian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya pergi. Fa'ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Ya, siapapun yang keluar namanya dalam undian itu, wallahu alam bentuk undiannya seperti apa, Nabi bawa. Nah, kebetulan kata Aisyah, namaku yang keluar, maka Aisyah ikut Nabi. Peristiwa perang Bani Mustalik terjadi tidak lama setelah kewajiban jilbab difirmankan oleh Allah. Kewajiban jilbab itu di surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Perang Bani Mustalik terjadi setelah kewajiban jilbab. Maka Aisyah memakai jilbabnya. Berarti sebelum perang Bani Mustalik, Ummul Mukminin dan seluruh wanita muslim belum memiliki kewajiban jilbab. Paham sampai sini ya? Nah, nanti ini yang membuat kisah ini berkaitan. Ya, kenapa kita membahas ayat jilbab ini? Kemudian Aisyah menaiki haudajnya. Apa itu al-haudaj? Sekeduk tenda yang ada di punggung unta untuk dinaiki. Paham ya? Nah, Aisyah naik unta. Kemudian pasukan berangkat. Ya, aku dibawa di atas sekedukku dan beristirahat di dalamnya. Maka kami berangkat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Berangkat, kemudian perang berlangsung. Kemudian kembali pulang, gitu ya. Nah, dalam peristiwa perang ini terjadi juga satu hal yang nanti berkaitan, yaitu fitnah bapaknya para munafikin. Siapa Pak bapaknya para munafik? Ada yang ingat? Peserta? Abul Munafikin. Siapa? Abdullah bin Mas'ud bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapaknya para munafik. Jadi ada peristiwa begini, ketika di tengah pertempuran ada salah satu orang Ansor terpukul atau terkena sesuatu dari orang Muhajirin. Gitu. Pasukan muslim kan ada dua tuh, dari kaum Muhajirin, kaum Ansor. Di antara mereka itu dari kaum Ansor ikut beberapa orang munafik. Salah satunya Abdullah bin Ubay. Maka ketika begitu, ketika terjadi benturan itu antara satu orang Muhajirin dan satu orang Ansor, ada clash. Orang Ansor nggak terima. Kemudian berseteganglah mereka berdua. Kemudian Ansor memanggil kaumnya. Ayyuhal Ansor. Muhajirin juga memanggil kaumnya. Ayyuhal Muhajirin. Dipanggil dua-duanya. Hampir berebut. Ditengahi oleh Rasulullah. Kemudian gak jadi. Nah, masuklah tuh Abdullah bin Ubay. Ya, masuklah Abdullah bin Ubay. Dia bilang begini di tengah-tengah kaum Ansor, kaumnya. Abdullah bin Ubay salah satu tokoh Bani Khazraj, salah satu bani dari dua bani yang ada di Madinah, Bani Aus dan Bani Khazraj. Abdullah bin Ubay dari Bani Khazraj. Dia bilang gini ke semua orang Ansor, begitulah kalau kita membiarkan orang anak kecil kita besarkan dan sekarang mereka melawan kepada kita. Wallahi, dia bilang gitu. Demi Allah, kata-katanya yang paling terkenal dan kemudian dibalas langsung oleh Allah dalam firman. Demi Allah, kata dia, la in roja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minal
la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Wallahi la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Demi Allah, sungguh jika sudah kembali kita ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya mereka tuh, Abdullah bin Ubay membangkitkan fanatisme kesukuan. Kita ini Ansor, kita yang punya rumah, kita akamsi kalau kita sekarang bilang gitu ya, anak kampung sini. Kalau sampai Madinah kita usir mereka, gitu. Nah, dengan dari kata-kata ini langsung dibalas oleh Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 8. Allah berfirman, yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adad. Walillahil 'izzatu wa lirasuli wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, sungguh jika telah kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang mulia akan mengusir orang yang lemah dan hina. Walillahil 'izzatu wa lirasuli. Akan tetapi kemuliaan itu adalah milik Allah dan Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Ya, jadi memang tujuannya beda dengan tujuan yang lain. Abdullah bin Ubay beserta gengnya ini, beserta teman-temannya, ikut berperang yang pertama ingin mendapatkan ghanimah dan tujuan utamanya untuk memecah belah. Dapat dia tuh momen, ya. Maka kemudian pasukan umat Islam ini pulang kembali ke Madinah membawa bibit-bibit perpecahan yang nanti pecah juga di Madinah, tapi berhasil diredam oleh Rasul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah kejadian itu, perang Bani Mustalik mungkin nanti insya Allah kita akan bahas tersendiri ya. Singkat cerita, berangkatlah pasukan Muslim yang selesai perang Bani Mustalik. Kemenangan berada di pihak kaum Muslimin. Nah, kemudian kembalilah ke Madinah rombongan tersebut, rombongan pasukan, sampai pada pemberhentian pertama Rasulullah memerintahkan untuk istirahat. Ketika itu sudah siang hampir sore lah, ya. Kemudian pasukan berhenti untuk istirahat. Kemudian Aisyah menyampaikan atau mengatakan ketika pasukan beristirahat, maka di sini malah disebutkannya malam. Maka di suatu malam beliau menyerukan kepada rombongan untuk istirahat. Malam berarti ya, sore menjelang malam. Kemudian pasukan beristirahat, Aisyah menyampaikan, aku bangkit dan berjalan sampai melewati barisan pasukan. Aku bangkit, kata Aisyah. Keluar dari sekedupnya sampai melewati beberapa pasukan. Berarti beberapa pasukan melihat Aisyah keluar dari sekedupnya. Kata Aisyah untuk buang hajat. Buang hajat ketika itu masih memakai cara-cara seperti itu, mencari tempat yang kosong, yang tidak terlihat, agar aurat dan kotorannya tidak terlihat dan tercium. Aisyah buang hajat. Selesai buang hajat, kata Aisyah, setelah aku penuhi hajatku, maka aku kembali ke sekedupku. Aisyah kembali, orang-orang melihat. Kemudian aku naik ke sekedupku, pasukan mau berangkat. Tapi kemudian kata Aisyah meraba dadanya. Beliau berkata, fafaqattu iqdi, aku kehilangan kalungku. Aisyah merasakan kehilangan kalung. Fadhahabtu altamisuhu, aku kehilangan kalungku lalu aku pergi mencarinya. Pada kepergian kedua dari sekedupnya ini, hampir semua termasuk Rasulullah nggak tahu kalau Aisyah keluar lagi untuk nyari kalungnya. Nah gitu. Apalagi kan yang bawa onta ya, onta yang bawa kan, nggak naik aja nggak berasa, belum nggak terlihat kelelahan ontanya. Apalagi Aisyah menyampaikan, wanita-wanita di zamanku itu kecil-kecil, kurus-kurus, ringan-ringan.
Ya, wa kana nisa'u khifafan. Gadis-gadis, perempuan-perempuan pada saat itu bertubuh ringan. Ya, fahtamalu al-haudaj wa hum yahsabuna anni fihi. Maka mereka mengangkat tandu dengan sangkaan bahwa aku berada di dalamnya. Nah, gitu. Jadi waktu Aisyah nyari kalung, pasukan berangkat, Aisyah tertinggal. Dan kemudian ketika Aisyah mencari ketemu kalungnya, Aisyah kembali lagi ke tempat pasukan tadi istirahat, kosong. Aisyah ditinggal, nggak ada siapa-siapa. Maka kemudian Aisyah berdiam diri, kemudian mencari tempat istirahat di dekat situ. Dengan keyakinan dan harapan, pasukannya balik lagi. Pasukannya Aisyah nggak ada di tempatnya, pasukan balik lagi. Aisyah mengharapkan seperti itu. Kita juga balik lagi. Masa Ummul Mukminin ditinggal, ya, RI 1 kan, istrinya RI 1 kan, RI 2 kita nyebutnya. Kalau di Indonesia gitu. Ya, ibu presiden ketinggalan, masa nggak dibalik lagi? Nah, Aisyah kemudian mencari tempat beristirahat, ketemu tempat beristirahat, kemudian Aisyah istirahat, tertidur sampai dia mendengar satu kata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi. Ada orang mengatakan itu. Kemudian Aisyah bangun. Ya, beliau menceritakan seperti ini. Ketika aku sedang duduk tempat peristirahatanku, tiba-tiba mataku mengantuk. Akhirnya aku tertidur dan tersebutlah bahwa Safwan ibnul Mu'attal. Jadi lelaki itu bernama Safwan. Lelaki yang dituduhkan selingkuh dengan Aisyah bernama Safwan bin al-Mu'attal Az-Zakwani. Ya. Kemudian fa'arani Safwan ibnul Mu'attal, kata Aisyah. Maka melihatku, siapa yang melihat itu? Safwan ibnul Mu'attal. Melihatku Safwan bin Mu'attal. Fa'arafani, dia mengenaliku karena dia pernah melihat aku waktu perintah hijab itu belum turun. Jadi dia mengenali. Maka kemudian ketika Aisyah melihat ada orang lain lagi di depannya, laki-laki lagi, langsung Aisyah menutup wajahnya dengan hijabnya. Ditutup wajahnya hingga terlihat matanya saja. Tapi Safwan tahu itu Ummul Mukminin. Maka beliau beristirja. Kalimat istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mengenai hal ini Aisyah menyampaikan fa khamartu wajhi, dan aku tutupi wajahku dengan jilbabku, bijilbabi. Fa wallahi ma kallamani kalimatan. Demi Allah, Safwan enggak ngomong apa-apa. Demi Allah, kalau ngomong aja enggak ngomong, apalagi ngapa-ngapain gitu. Wallahi ma kallamani kalimatan. Enggak ada Safwan ngomong pada saya satu kalimat pun. Wala sami'tu minhu, dan aku tidak mendengar darinya sesuatu pun. Ghairul istirja, kecuali istirjanya dia tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Maka kemudian Safwan menundukkan untanya. Dia naik unta tuh ke situ, bertemu dengan Aisyah, dia naik unta. Kemudian melihat ada Ummul Mukminin, akhirnya dia berhenti, dia istirja. Kemudian dia turun, untanya disuruh nunduk, menandakan, memerintahkan Bunda Aisyah untuk naik. Maka kemudian Bunda Aisyah naik, Safwan memegang tali kekang untanya. Kemudian mereka berjalan berdua hingga bertemu dengan pasukan di pemberhentian berikutnya. Pasukan belum sampai ke Madinah tuh. Kemudian terlihatlah oleh semua orang dalam pasukan Muslim, termasuk Rasulullah SAW, Aisyah bersama seorang lelaki. Maka dapat momen lagi Abdullah bin Ubay. Siapa itu? Safwan. Bersama siapa dia? Oh, Aisyah, istri Nabi. Ada apa ya? Udah tuh dihembuskan terus. Ternyata, kalau sekarang mungkin masuk deh tuh ke acara
TV, ya, berita-berita gosip. Maka hadisul ifki, berita bohong ini yang dalam pengertian itu lebih keji dari sekedar kebohongan, fitnah besar ini mulai menyusup ke dada-dada orang beriman. Ada beberapa yang tidak mempercayainya, tapi nggak sedikit juga yang termakan, terhasut oleh Abdullah bin Ubay dan sekutunya. Nah, kemudian setelah istirahat selesai, Aisyah menyampaikan pasukan bersama dia, berarti sekarang ya, bersama dia pulang menuju Madinah. Faqadimnal Madinah, dan kami sampai di Madinah. Fastakaitu, kata Aisyah. Kemudian aku sakit, mungkin karena ya sendirian, kena angin malam gitu ya. Fastakaitu, aku sakit. Hina qadimna syahra, dari mulai kedatanganku sakitku nyampe waktu sebulan. Syahra, Aisyah sakit sebulan. Wanas yufiduna fi qauli ahlil ifki, dan sedangkan manusia ramai membicarakan tentang isu itu, al-ifku itu. Wala as'uru bisyai'in min dzalik, sementara aku tidak merasakan. Ini kan cerita Aisyah setelah kejadian ini ya. Jadi Aisyah tuh nggak sadar kalau manusia di sekitarnya sedang ngomongin dia, karena dia nggak ngapa-ngapain, itu nggak merasa, dia santai saja. Aku sakit ketika itu, maka aku sakit dan tinggal di rumah. Sebulan beliau sakit. Nah, dalam sakitnya ada hal yang lain yang Aisyah rasakan. Bedanya perlakuan Rasul dari sebelumnya. Tapi Aisyah nggak nyangka itu karena hal ini. Rasulullah itu sayang banget sama istri-istrinya, terutama dengan Bunda Aisyah. Tapi beda. Beliau kan punya julukan khusus dari Rasulullah ya. Salah satunya ya Humairah, yang berpipi kemerah-merahan. Sayang banget Rasul. Sayangnya beda dengan istri-istrinya. Tapi ketika pulang dari perang Bani Mustalik, kata Aisyah, Rasulullah beda. Rasulullah beda perlakuannya. Dia menanyaiku hanya sekedarnya saja, padahal aku sedang sakit. Rasulullah masuk, beliau bertanya, Kaifa taikumul an? Apa kabarmu hari ini? Kaifa taikum lebih halus dari kaifa halukum, ya, semakna. Kaifa taikum, apa kabarmu? Udah gitu aja, nggak memegangnya, nggak melihatnya, nggak ngajak ngobrol. Ada apa ini Rasul? Mulai ada kecurigaan dari Aisyah tentang perubahan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap curiga tersebut membuat Aisyah bertanya-tanya, hingga ketika ia mulai enakan, ya, suatu ketika dia mulai enakan, dia keluar sama seseorang yang masih kerabatnya, namanya Ummu Mistah. Secara umur lebih tua Ummu Mistah. Ummu Mistah itu masih kerabat, dekat banget. Bapaknya Ummu Mistah itu pamannya Nabi, dari anak dari Abdul Muttalib. Nama bapaknya itu Abu Rahm Ibnul Abdul Muttalib. Berarti bapaknya sama bapaknya Rasulullah kakak beradik. Berarti Ummu Mistah itu sepupuan kalau dari pihak Rasulullah. Sementara ibunya adalah bibinya Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah. Dekat banget kan? Nah, kemudian ketika sudah mulai enakan, Aisyah jalan sama Ummu Mistah, mau buang hajat lagi. Maka seperti kebiasaan mereka mencari tempat yang agak jauh dari keramaian untuk buang hajat. Nah, selesai buang hajat pulang, selendangnya Ummu Mistah nyangkut di sesuatu benda. Kemudian dia refleks menyampaikan Ta'isa Mistah. Ta'isa Mistah itu bermakna
celakalah Mistah. Mistah itu anaknya Ta'isah Mistah. Mistah bin Asasa, nama ayahnya Asasa. Mistah bin Asasa bin Abbad bin Abdul Muthalib itu anaknya veteran Badar. Ketika perang Badar, Mistah ikut. Maka ketika terucap kata Ta'isah Mistah, celaka Mistah. Terucap perkataan Aisyah, hei, bi'sa ma qulti, buruk sekali pengucapanmu. Huwa rajulan syahidan Badr. Orang tersebut, laki-laki itu veteran Badar, ikut perang Badar. Kita tahu betapa mulianya Ahlul Badar ya. Bahkan khalifah dari mulai khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, Utsman sampai Ali itu masih memberikan tunjangan kepada veteran perang Badar karena kemuliaan mereka. Ya. Jadi maksud Aisyah, kamu sembarangan kalau ngomong dia ahli Badar. Terus mulai terbuka tuh kata Ummu Mistah, awalam tasma'i maqala, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakannya? Mistah nih. Jadi Mistah itu ahli Badar, tergelincir juga. Makanya kalau ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah, karena memang iman itu naik turun. Benar Pak? Sekelas sahabat. Mistah ahli Badar, tergelincir juga. Dia menjadi salah satu yang ikut menyebarkan fitnah ini. Awalam tasma'i maqala, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakannya? Wa maqala, kata Aisyah, memangnya apa yang dikatakan? Udah diceritakan itu tentang beliau berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Setelah mendengar itu kata Aisyah, fasdatu marodon ala marodi. Sakitku tambah. Tadinya udah mulai baik kan, kemudian Aisyah sakit lagi jadinya. Pikiran kan. Oh ternyata Rasulullah bersikap beda ini. Jadi pikiran lagi kan. Maka kemudian Aisyah kembali ke rumahnya. Ketika kembali Rasulullah datang dan menanyakan hal yang sama. Kaifataikum, cuma itu saja yang ditanya oleh Rasulullah. Bagaimana kabarmu? Maka karena Aisyah sudah tahu, Aisyah minta izin untuk pulang ke rumah bapak ibunya. Faqultu lahu, kata Aisyah, aku bilang padanya, idzan li an atiya abawayya, izinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku. Gitu, minta izin. Fa'adzin ali, dan Rasulullah mengizinkan. Fa'adzin ali, Rasulullah mengizinkan. Silakan. Maka pulanglah Aisyah ke rumah orang tuanya. Untuk apa? Wa kata Aisyah, wa ana uridu an astaikinal khabar min kibarihima. Aku ingin tahu sedetil-detilnya tentang kabar itu dari kedua orang tuaku, dari mereka berdua. Diizinkan sama Rasul. Maka kemudian Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sampai ke rumah orang tuanya, Aisyah bertanya, dan ternyata orang tuanya juga sudah mendengar itu. Ibunya berusaha menenangkan. Ayahnya Abu Bakar nyuruh Aisyah minta maaf. Gak mungkin Rasulullah SAW, jika kamu masih ingin menjadi istrinya, jika kamu sudah melakukan dosa, tobat sama Allah. Gak mau Aisyah, karena gak merasa melakukan, gak merasa. Maka kemudian dialog-dialog itu terjadi. Ya. Kemudian Aisyah berkata, Subhanallah, awaqad tahaddatsan nasu bihadza. Subhanallah, orang-orang yang ternyata sudah ramai membicarakannya, sementara dia baru tahu. Ya. Maka malam itu saya menangis terus, kata Aisyah.
Tadinya di rumah dia nggak menangis karena peristiwa ini, dia menangis mungkin karena sakit. Tapi ketika peristiwa itu dia menangis terus, pikirannya terganggu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menanyakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang dekatnya. Ada beberapa yang disebutkan di hadis ini, ya. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Ali bin Abi Thalib kita tahu ya, sepupu Rasulullah, tapi dari kecil ikut sama Rasulullah. Rasulullah memiliki kepercayaan khusus terhadapnya. Bahkan beliau kan mantunya, ya, nikah sama anak gadis Rasulullah, anak kesayangannya, Ali bin Abi Thalib. Usama bin Zaid adalah cucu kesayangan, anak kesayangan dari anak angkatnya Rasul, Zaid bin Harithah. Bahkan saking sayangnya dulu Rasulullah pernah menisbahkan namanya kepada Zaid. Mulai sekarang panggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah melarang, nggak boleh. Panggil dia dengan nama bapaknya. Maka kemudian kembali lagi tuh Zaid bin Harithah. Ketika lahir Usama, Rasulullah juga sayang. Rasulullah pernah menyampaikan itu. Dia anak kesayangan dari anak kesayangan saya. Maksudnya Usama itu anak dari Zaid, anak kesayangan dari Zaid. Nah sementara Zaid itu anak kesayangan saya. Terus dua-dua ditanya tuh tentang peristiwa ini. Usama bin Zaid menyampaikan begini, ya Rasulullah, hunna ahluka, dia keluargamu, istrimu itu keluargamu, wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui, dan kami wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui alaiha illa khaira, dan kami tidak mengetahuinya kecuali kebaikan. Usama. Ali ditanya agak beda, dalam pendapat ya Pak ya. Nah ini yang mungkin nanti akan digoreng-goreng oleh orang. Dan Aisyah juga menampakkan ketidaksukaannya kepada Ali. Nanti kan mereka berseteru tuh, nanti ada perang Siffin, perang Jamal ya. Ketika Ali menjadi khalifah, terjadi clash. Nah, ada yang mengaitkan dengan ini. Ada yang mengaitkan clashnya Ali, peristiwa bersih tegangnya Ali dengan mertuanya. Bunda Aisyah kan mertuanya Ali kan, dengan peristiwa ini. Ali ditanya, Ali, bagaimana menurutmu berita ini? Kata Rasulullah. Ali menjawab gini, ya Rasulullah, lam yudayyikillah alaika, Allah gak akan nyusahin engkau. Perhatikan kata Ali selanjutnya, wan nisa'u siwaha katsir, dan perempuan selain Aisyah banyak. Ali ngomong gitu, memberi saran agar ceraiin aja dah, gitu bahasa kita. Ali bin Abi Thalib, ini pendapatnya. Dua-duanya menginginkan kebaikan dari Rasul. Tapi kemudian Ali menampaikan, panggil pengasuhnya, tanya, wasalil jariyah tasdukka. Ali menyampaikan kepada Rasulullah, panggil pelayannya, tanyakan pelayannya, tentulah dia akan membenarkan berita itu. Masih aja Ali tunya, pelayannya juga akan membenarkan. Kemudian dipanggillah pelayannya Aisyah. Ini Aisyahnya sudah di rumah ibu bapaknya ya. Kemudian Rasulullah memanggil pelayannya Aisyah, namanya Barirah. Kemudian beliau bersabda kepada Barirah, hal ra'aiti alaiha syai'an yuribuki, karena kan perempuan. Hal ra'aiti alaiha syai'an yuribuki, hai Barirah, apakah kamu lihat sesuatu pada Aisyah yang mencurigakan? Disampaikan oleh Barirah, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, in ra'aitu 'alaiha amron aw misuhu 'alaiha, demi Tuhan saya tidak mempunyai pendapat lain tentang yang saya sembunyikan. Aktsaru min annaha jariyah hadithah as-sinni, kecuali dia adalah wanita muda yang masih berusia remaja. Kalau ada sedikit kurangnya, dia itu tanamu an ajini ahliha, dia suka tidur ketika membuat roti buat suaminya. Kalau ada kesalahan, kekurangan dari Aisyah itu doang. Aisyah suka ketiduran kalau ngadonin roti buat suaminya. Yang lain kata dia nggak ada. Aku nggak menyembunyikan apa-apa, kata Barirah. Maka kemudian
setelah menerima pendapat dari beberapa sahabat dan sahabiahnya, Rasulullah memanggil semua orang. Dan di antara kerumunan orang itu ada orang Ansor, karena kan di Madinah. Maksudnya ada orang Ansor dari kalangan Aus dan Khazraj. Rasulullah menyampaikan begini, ya ma'asyiral muslimin, man ya'dziruni min rajulin qad balaghani adahu fi ahli baiti. Wahai orang muslimin, wahai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang mau membelaku dari sikap seorang lelaki? Dari sikap seorang lelaki yang telah menyakiti diriku melalui istriku. Siapa lelaki yang dimaksud oleh Rasulullah ini? Siapa Pak? Abdullah. Siapa yang siap membela aku dari lelaki ini, kata Rasulullah, yang sedang menyakiti aku dan menyakiti istriku. Ya. Wallahi ma'alimtu ala ahli illa khair. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari istriku kecuali kebaikan. Walaqad zakaru rajulan ma'alimtu alaihi illa khairan. Kemudian kalian menyebutkan perihal seorang lelaki yang sepanjang pengetahuanku tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang baik saja, orang baik-baik saja, orang baik maksudnya Safwan. Ya. Maksudnya Nabi, siapa yang mau membelaku untuk terhadap orang yang sudah menyebarkan fitnah terhadap istriku tentang seseorang yang mendatanginya, padahal aku mengetahui istriku orang baik dan laki-laki yang mendatanginya juga orang baik. Begitu kata Nabi. Kemudian tampillah Sa'ad bin Mu'az al-Ansori, al-Aus al-Ansori. Sa'ad bin Mu'az dari kaum Aus, dari Bani Aus, Ansor. Ya Rasulullah, anna u'dziruka minhu, aku yang akan menolongmu darinya. In kana minal Aus, jika orang itu dari Aus, dari Bani Aus, darabatu unqahu, aku yang penggal kepalanya. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj, dan jika berasal dari saudara kami Bani Khazraj, amartana, perintahkan kami. Fa'alna amruka, akan kami laksanakan perintahnya. Gitu. Maka tampillah Sa'ad bin namanya Sa'ad juga tapi dari Khazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Ya, tampil Sa'ad bin Ubadah mencela apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az dari Aus. Maka berantem tuh dua orang dari dua bani, Sa'ad dan Sa'ad. Kazabta, kata Sa'ad bin Ubadah, bohong kamu. Gak mungkin kamu akan membunuh kalau dia dari kalangan kamu. Dan kami, kata Sa'ad, kami juga gak setuju kalau kamu membunuhnya, karena dia tahu berita itu dari siapa. Nabi gak ngomongin namanya nih, gak ngomongin Abdullah bin Ubaid. Nah ketika itu datang lagi yang lain, Usaid bin Hudayr, anaknya Sa'ad bin Mu'az dari Aus, mencela lagi. Kazabta, engkau yang bohong. Akhirnya perang mulut itu hampir menjadikan peperangan antara dua suku yang sudah didamaikan oleh Rasul. Padahal Rasulullah masih ada di situ, di antara mereka. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan mereka diam, dan kemudian kata Aisyah mereka diam dan Rasulullah pun diam. Gitu. Ya. Kemudian Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa setelah duduk, kemudian Rasulullah menyampaikan ketika Aisyah duduk dengan orang tuanya, berarti di rumah orang tuanya, Rasulullah datang. Kemudian beliau bersalam dan duduk. Sejak tersiarnya berita bohong itu, Rasulullah tidak pernah duduk, tidak pernah datang ke rumah Abu Bakar sejak tersiarnya. Ya. Waktu pertama ketemu kan di rumah mereka berdua. Ya. Ketika Aisyah ke rumah orang tuanya, Rasulullah belum. Padahal hari itu Rasulullah datang kemudian menanyakan begini. Kata Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa setelah duduk Rasulullah membaca syahadat dan bersabda, "Amma ba'du, ya Aisyah, fa innahu balagoni anki kada wa kada." Ya Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begitu. Kada wa kada.
Fa in kunti bari'ah fasayubarri'ukillah. Jika engkau bersih, kata Rasulullah, Allah akan membersihkan. Wa in kunti almamti bidzanbi fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Wa tubi ilaihi. Maka jika engkau merasa berbuat dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah. Fa innal abda idza atarafa bi dzambihi tsumma taballahu alaihi. Karena seorang hamba jika melakukan salah dan bertobat, Allah terima tobatnya. Aisyah menangis. Kemudian meminta tolong kepada bapaknya untuk menjawab. Abu Bakar bilang, "Wallahi ma adari madza aqulu li Rasulillah." Aku enggak tahu apa yang harus kukatakan sama Rasulullah. Kemudian Aisyah minta tolong, ibunya menjawab. Ibunya juga menyampaikan hal yang sama. Aku enggak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah masih merasa Aisyah melakukannya. Dari kata-katanya tersirat seperti itu kan. Jika kamu merasa melakukan dosa, mohon ampunlah sama Allah, tobat. Insya Allah Allah terima tobatnya. Maka kemudian Aisyah berbicara sendiri membela dirinya. Kata Aisyah, laqad alimtu annakum sami'tum hadzal hadis. Aku merasa bahwa kalian telah mendengar berita tersebut, hatta staqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Sampai kalian terpengaruhi dan kalian mempercayainya. Beliau ngomong begitu di hadapan ketiga orang yang ada di hadapannya, ibunya, bapaknya, dan Rasulullah. Fala in qultu lakum inni bari'ah, jika aku katakan aku bersih, wallahu ya'lamu anni bari'ah, dan Allah tahu aku bersih, la tusaddiquni, kalian tidak akan mempercayai. Wala inni i'taraftu lakum bi amri, tetapi bila aku menyampaikan sesuatu, wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah, yang Allah tahu bahwa aku bersih dari sesuatu itu, la tusaddiquni, kalian pasti akan percaya. Jika aku menyatakan iya benar aku melakukannya, kalian akan percaya. Kalau aku bilang aku bersih dan tidak melakukannya, kalian enggak percaya. Wallahi, kata Aisyah, wallahi, demi Allah, ma ajiduli walakum mathalan, tidak ada permisalan yang paling pas yang terjadi antara aku, walakum, dan kalian. Gak ada permisalan illa Aba Yusuf idqala, kecuali seperti perkataan bapaknya Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf, ketika dia berkata fasabrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah yang bisa aku lakukan. Fasabrun jamil. Di dalam surat Yusuf, bapaknya Yusuf, Nabi Yakub ya, menyampaikan itu ketika dia mendapatkan berita tentang anaknya mati, digigit, dimakan serigala. Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Allah lah cukup Allah saja yang tempat pertolongan, yang diminta pertolongan. Allahumma musta'an ala ma tasifun, atas apa yang kalian ceritakan. Kemudian Aisyah menangis lagi. Kemudian setelah itu Aisyah meninggalkan kedua orang tua dan Rasulullah, masuk ke dalam kamarnya, tidur sambil menangis. Nah, kemudian di saat tidur itulah Aisyah melihat Rasulullah seperti sedang apa yang biasa dilihat ketika Rasulullah menerima wahyu. Rasulullah tiba-tiba dia kemudian seperti berat, seperti merasakan sesuatu hal datang padanya, berat sekali. Kan wahyu itu datang dengan berbagai cara ya, dengan beberapa cara, lewat mimpi, lewat Jibril datang menyerupai manusia, lewat Jibril dengan rupa sesungguhnya, dan kadang-kadang tiba-tiba saja datang di dada. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini yang sedang Aisyah lihat. Tiba-tiba Rasulullah terasa seperti berat dan keringat mengucur di dahinya. Padahal ketika itu sedang musim dingin. Ya, kata Aisyah, wahyu sedang turun.
Tapi di akhir kisah ini Aisyah menyatakan, saya juga nggak menyangka juga Allah akan menurunkan wahyu tentang saya. Saya merasa belum pantas gitu. Ternyata Allah menurunkan wahyu itu. Maka kemudian setelah Rasulullah reda dari beratnya, kemudian Aisyah melihat Rasulullah tersenyum. Jadi setelah menerima wahyu itu, Aisyah melihat Rasulullah tersenyum. Kemudian berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, absiri. Ya Aisyah, absiri. Absiri ya Aisyah. Bergembiralah ya Aisyah. Ammallahu faqad barra'aki. Sesungguhnya Allah telah membersihkan." Ayat yang turun adalah ayat ke-11 sampai ke-21 surat An-Nur yang tadi menjadi mukadimah. Ya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nur ayat 11 sampai 21 berbarengan. Ayat 11-nya Rasulullah Allah menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim." Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, nah, Allah sendiri yang menyampaikan bahwa itu berita bohong. Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bahkan ia baik bagi kalian. 1 bulan setelah peristiwa baru turun firman Allah ini. Hikmahnya salah satunya itu. Sisi-sisi kemanusiaan Nabi muncul. Kan Nabi walaupun Nabi dia manusia biasa juga kan. Bisa cemburu, bisa marah, bisa sedih gitu ya. Dan satu hikmah yang lain menunjukkan bahwa benar bukan Rasulullah yang membuat Al-Quran, Allah yang membersihkan nama. Maka judul tema hari ini kan fitnah di bumi, langit yang membersihkan. Allah langsung membersihkan nama Aisyah. Ya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan siapa saja di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Semuanya kena. Tergantung porsi dosa mereka masing-masing. Ya. Sampai ayat 21. Nah, ketika turun ayat ini dan ketika Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, "Ya Aisyah absiri." Wahai Aisyah, bergembiralah. Abu Bakar menemui Aisyah, ibunya juga, dan ibunya menyampaikan, Kumi ila Rasulillah. Sana samperin Rasulullah, datangi Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sudah gembira, datangi Rasulullah. Apa kata Aisyah? Wallahi la aqulu ilaihi. Enggak mau. Aisyah enggak mau datengin Rasul. Masih kecewa dia atas sikap Rasul. Enggak mau, sedih saya. La aqulu ilaihi. Aku enggak akan datang padanya. Ya. Wala ahmadu, dan aku tidak akan memuji illallah, kecuali aku memuji Allah Azza wa Jalla. Huwaladzi anzala bara'ati, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan. Nah, gitu. Maka kemudian fitnah itu dieliminir, dihilangkan, dihapuskan. Fitnah itu semua dinyatakan bohong. Siapa yang menyatakan bohong? Allah langsung dalam firman. Ada kata Aisyah di akhir-akhir hadis ini menyatakan, saya nggak mengharapkan itu wahyu turun tentang saya merasa nggak pantas. Mungkin saya kalaupun wahyu turun mungkin Rasulullah dikabarkan lewat mimpi bahwa aku nggak bersalah, itu saja gitu. Tapi ternyata Allah menjadikan kisah ini sebagai pembelajaran lewat firman-Nya. Ya, Masya Allah. Kemudian Aisyah diam, nggak mau. La aqumu ilaihi, enggak mau. Kemudian ketika mengetahui bahwa ini berita bohong, Abu Bakar marah. Salah satu yang dia marah adalah Mistah. Ternyata Mistah itu tiap bulan dikasih infak sama Abu Bakar, dikasih uang belanja tiap bulan karena dia masih kerabatnya.
Kerabatnya yang masih orang miskin kasih tiap bulan. Wallahi la anfiku ala Mistah say'an abadan ba'dalladzi qala li Aisyah. Mulai hari ini aku enggak akan menginfakkan lagi terhadap Mistah sedikit pun selama-lamanya. Gitu, karena kecewa. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya, ayat 22 surat An-Nur, tentang janganlah seseorang yang mempunyai kelebihan kelapangan bersumpah tidak akan menginfakkan hartanya kepada kaum kerabatnya, kepada orang miskin dan kepada muhajirin, enggak boleh. Allah melanjutkan wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka ingin agar mereka diampuni dosanya? Nah, ketika turun ayat ini kemudian Abu Bakar meralat sumpahnya. Bala wallahi, tidak, demi Allah, inni la uhibbu ayyaghfirallahu li. Sungguh aku sangat menyenangi jika Allah memaafkanku. Maka kemudian Abu Bakar tetap menginfakkan hartanya tiap bulan kepada Mistah, orang yang ikut menjelek-jelekan anaknya padahal dia kerabatnya. Allahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 saja. Padahal masih banyak ceritanya. Tapi intinya gitu ya Bapak-bapak rahimakumullah, bahwa betapa fitnah ini kemudian membuat dua suku besar yang sudah dipersatukan Rasulullah hampir kelas lagi. Kemudian hikmah berikutnya adalah Allah selalu bersama hambanya yang benar, dan bahwa kebenaran itu pasti menemukan jalan. Cepat ataupun lambat pasti. Sebulan loh Aisyah merasa dibegitukan. Sebulan loh fitnah ini berkembang terus. Tapi kemudian kebenaran itu menemui jalan bagaimanapun. Ya, kemudian hikmah berikutnya bagaimana kepasahan diri Aisyah yang hanya mengharapkan pertolongan Allah saja. Wallahu musta'an, katanya. Allah lah sebaik-baik pemberi pertolongan, kepada Dia saja yang kita berharap pertolongan. Ya, kemudian pelajaran berikutnya bahaya Aisyah. Hati-hati. Kemudian bahaya pendengaran. Bila mendengarkan berita-berita, cek dulu kebenarannya. Jikapun kalau misalnya bohong, udah stop sampai di kita, jangan diteruskan disebarkan. Jika berita itu benar, lihat dulu manfaatnya. Ada manfaatnya atau enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, atau kalau ternyata kebenaran itu membawa mudarat, jangan disampaikan. Saring dulu, baru sharing, gitu kalau bahasa sekarang. Saring dulu, jangan langsung share ulang. Hati-hati, ya. Kemudian Allah menyampaikan dalam firman surat An-Nur itu betapa kita harus berprasangka baik. Karena kan dalam satu ayatnya itu di surat An-Nur itu, kenapa kalian tidak berprasangka baik, kata Allah. Jadi ikhwati rahimakumullah, siapapun kita, apapun mazhab kita, apapun manhaj kita, kita sama-sama punya Allah yang satu. Salatnya juga sama, kiblatnya juga sama. Bila ada perbedaan itu kan perbedaan cabang, perbedaan furu. Enggak boleh menghilangkan ukhuwah. Ya, husnuzon terus. Kemudian peristiwa zina ini, peristiwa berita bohong tentang zina ini membuat kita merasa bahwa betapapun orang beriman masih bisa tergelincir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan tema yang lain. Ya, dengan tema yang lain tentang ibrah dan pembelajaran tentang kisah-kisah Nabi dan para sahabat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham semua? Alhamdulillah.
Paham lah insya Allah ya. Insya Allah bisa menjadi pembelajaran buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.